Selamat sore anak-anak. Ini untuk pertemuan kali ini melanjutkan materi dari yang sebelumnya bersama tentang gaya batang, tetapi kalau sebelumnya tentang metode keseimbangan titik buhul, kalau untuk yang pertemuan kali ini tentang Cremona. Nah, kalau untuk Cremona sebelumnya dijelaskan bahwa metode Cremona ini adalah salah satu cara untuk mengetahui besarnya gaya batang pada rangka batang ya dengan metode grafis ya. Waktu di mekanika rekayasa 1 pernah dibahas mengenai metode grafis dan analitis untuk dalam gaya-gaya kan, atau dalam vektor gaya. Nah, Cremona ini adalah orang yang pertama kali menguraikan diagram gaya batang secara grafis. Jadi Cremona ini nama orang yang pertama kali memperkenalkan metode Cremona. Nah, jadi gaya batang diketahui berdasarkan diagram grafis. Diagram ini gambarnya, gambar kayak kemarin, gambar berdasarkan kemiringan garis. Kemiringan garis gaya. Nah, gaya yang bekerja di setiap titik simpul sama itu adalah seimbang sehingga membentuk suatu poligon tertutup. Kalau kemarin kalau yang di keseimbangan titik buhul ya, seimbang itu kalau seimbang jika jumlah gaya vertikal dan horizontal, ini vertikal ya, horizontal itu sama dengan 0 atau dalam keadaan diam. Nah, ini yang kemarin. Nah, untuk yang Cremona ya, dia dinyatakan seimbang. Kalau Cremona seimbang ya jika membentuk poligon tertutup. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau kemarin keseimbangan titik buhul itu dinyatakan seimbang jika jumlah gaya-gaya yang bekerja di vertikal dan horizontal itu sama dengan 0. Kalau di Cremona ini dinyatakan seimbang jika gaya-gayanya membentuk poligon gaya tertutup. Nah, diagram Cremona itu merupakan gabungan poligon-poligon tertutup di setiap simpul dan poligon tertutup gaya luar konstruksi rangka batang. Jadi diagram keseluruhan untuk suatu konstruksi menggunakan Cremona itu dia gabungan dari poligon-poligon tertutup dari setiap simpulnya dan poligon tertutup gaya luar ya. Gaya luar itu bisa gaya dari reaksi perutakan, kemudian gaya dari beban mati atau beban hidup. Nah, misal P gitu ya. Nah, jadi kalau misal diagram Cremona kalau di jenis konstruksi rangka batang itu sama dengan
rangka batang tersusun ya. Jadi ada konstruksi induk, ada konstruksi anak. Kalau di diagram Cremona itu ada diagram anak, ada diagram induk. Nah, diagram anaknya atau diagram poligon anaknya ya itu adalah poligon simpul ya. Jadi satu simpul ya, satu simpul itu satu diagram poligon tertutup. Diagram poligon tertutup. Nah, jadi ini jadi Cremona itu ya satu simpul itu satu diagram gitu kan. Jadi ya kemudian nah sehingga satu diagram konstruksi ya, satu diagram konstruksi ini ya itu terdiri dari beberapa diagram simpul ya ditambah diagram gaya luar. Nah, itu jadi satu diagram konstruksi rangka batang ya. Rangka batang itu adalah terdiri dari beberapa diagram simpul dan diagram gaya luar. Nah, itu tentang metode Cremona. Jadi metode Cremona ini cara mengetahui gaya batang, besaran gaya batang dengan diagram grafis ya. Kemudian ini ada contoh nih, ada satu konstruksi rangka ya, rangka batang. Ini ada tumpuan A dan tumpuan B. Kemudian ini ada 13 batang ya. 13 batang ini nah, di sini kan kelihatan ya ada 13 batang ya. Jadi dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, kemudian simpul-simpulnya kita namain dengan A, B, kemudian ada C, ada D, E, kemudian F, G, dan H. Nah, gaya batang yang harus dicari ini yang ada S1, S2, S3, sampai S13. Nah, gaya luarnya yang mana? Gaya luarnya yang ini. Yang VA, HA, ya, P, kemudian P, dan PB. Ini adalah gaya-gaya luarnya. Nah, sebelum pengerjaannya, itu dicari terlebih dahulu reaksi peletakannya. Reaksi peletakannya itu adalah VA, HA, dan PB. Dicari dulu reaksi peletakannya berapa. Ya. Selanjutnya, nah, ini untuk gambar dulu gaya luar secara grafis ya. Tapi sebelum menggambar gaya luar secara grafis itu dicari dulu reaksi peletakannya. Kan kalau reaksi peletakan kemarin sigma MA sama dengan 0. Jadi kalau sigma MA sama dengan 0, yang dilihat adalah titik B. Berarti kalau B-nya, B kan ke sini. VB-nya berarti
minus PB dikali L, dan L. Berarti ada 4L kali 4L. Kemudian ada lagi selain PB di luar titik A ada P. P yang ini berarti dia dia memutar ke memutar melalui titik A, berarti dia secara jarum jam dia plus, berarti plus P dikali L. Kemudian ada P yang satu lagi sama, berarti plus P dikali 2L. Kemudian ada lagi satu lagi P ini, berarti plus P dikali 1, 2, 3 L dikali 3L. Nah, sama dengan 0. Jadi minus PB dikali 4L, berapa ini? 1P, 2P, 3P, berarti 6PL. 6PL sama dengan 0. Jadi PB sama dengan apa itu? 6PL dibagi 4L. Jadi tinggal 6 bagi 4, 1,5 P. Kalau VB karena dia simetris ya, berarti kalau VB 1,5 P, maka PA juga 1,5 P. HA sigma H sama dengan 0, maka HA karena yang horizontal hanya HA, maka HA sama dengan 0. Nah, itu sudah dapat. Jadi di sini diketahui PA-nya 1,5 P, PB-nya 1,5 P ya. Nah, setelah dapat nilai-nilai PA dan HA-nya, kemudian digambarkan kremonanya. Nah, baru masuk ke kremona. Ya. Ini dihapus. Nah, tadi diketahui PA sama dengan 1,5 P, PA sama dengan PB. Nah, gambarkan gaya luar secara grafis. Jadi kita menggambarkannya untuk gaya-gaya luar. Gaya-gaya luar itu ada PA, PB, P, P, dan P. Nah, gambarkan dengan sistem melingkar ya. Melingkar maksudnya dia melingkar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, enggak masalah. Yang penting PA, PP, dan P dengan PB ini dia membentuk satu poligon tertutup ya. Nah, dari sini misalnya mulai dari PA ya. PA-nya 1,5 P. Kalau misalnya ini 1P ini kita ambil dia 2,5 2 cm ya. Kalau 1P 2 cm jadi berarti kalau ini sama dengan 3 cm ya. Jadi gambarkan dulu PA-nya.
Ini gambarkan dulu PA-nya. Seperti ya. Ini gambarkan dulu PA-nya. PA-nya setengah. Nah, ini PA. Nah, 1,5 P, 3 cm. Habis PA, kemudian ini P. P-nya ke bawah. Ini kan PA-nya ke atas. PA ke atas, 1,5 P, kemudian ini ada, ini 3 cm ini. Ini 3 cm, ya kan? Kemudian ada apa, habis PA, H-nya 0. PA harusnya HA kanan, tapi HA karena HA-nya 0 berarti dia tidak kemana-mana. Habis PA, P. P-nya 1 P itu sebesar 2 cm. Nah, arahnya ke bawah. Jadi tinggal kita buat arahnya yang ke bawah. Nah, sebesar 2 cm. Dengan apa? Dengan maksudnya sumbu yang sama. Nah, ini P. Kalau ini P1 ya, ini P2, ini P3, berarti ini P1. Habis P1, P2 sebesar P. P juga ini kan tinggal setengah lagi. Jadi turun lagi. Ini P2. Kemudian ada P3, salah sebesar P juga sebesar 2 cm. Turun lagi sebesar 2 cm. Ini P3. Jadi ini 3 cm, ini ke sini, ini 2 cm. Ini ke sini 2 cm. Nah, habis P3 ada PB, tapi PB-nya ke atas. Jadi dari ujung P3 ini ya nyambung PB. PB-nya ke atas. PB 1,5 P, jadi sebesar 3 cm. Jadi ini PB-nya PB-nya nyambung di ujung P3 sebesar 3, jadi naik 3 cm. Ini ke sini 2 cm. Ini. Aduh. Ini 2 cm, naik lagi 1 cm. Di sini. Jadi dia ketemu di ujung VA tadi. Nah, ini VB. Jadi tertutup. Jadi dia nyambungnya di ujung VA. Tuh, makanya dia disebut tertutup. Nah, itu untuk gaya luar ya. Habis gaya luar ke gaya per titik simpul. Nah, gaya per titik simpul ini mulai misal mulai dari PAHA. Kemudian habis PAHA mau C boleh atau F. Nah, mulai dari yang A dulu. Di sini dia ada S1, S8. Ya, S1, S8. Jadi digambarkan dulu PA-nya tadi berapa. VA-nya tadi 1,5 P, 3 cm. Ya, digambarkan PA-nya. Nah, ini PA. Nah, kemudian yang 3 ini, PA, S1, S8 ini harus
harus nyambung lagi di ujungnya sini. Jadi PA, S8, S1 itu harus nyambung lagi. Jadi kalau tadi mulainya ini tadi dimulai dari, nah, mulai awalnya dari titik di sini. Jadi PA naik PA. Nah, ini PA, mulainya di sini tadi. Nah, karena mulainya di sini ya, jadi dia harus nutup lagi di sini. Jadi VA S8 S1 itu harus nutup lagi di VA. Setelah VA coba ke S8. Nah, S8 ini batangnya miring. Jadi kita gambar sama persis kemiringannya dengan S8 ya. Ini sama persis dengan S8. Tapi belum tahu arahnya kemana, gitu kan. Belum tahu arahnya kemana. Jadi S8 ini ya gambar dulu dari pokoknya kemiringannya sama dengan S8, memanjang sampai ke atas ya. Karena nggak tahu gitu kan. Nah, ini S8. Nah, habis S8 itu ada S1. Nah, S1 ini ya, sedangkan S1 ini ujungnya S1 itu harus nutup di VA. Jadi sedangkan ujung VA itu di sini ya. Nah, otomatis ya VA itu ya. Jadi dibuatlah garis mendatar di ujung VA ya, garis mendatar di ujung VA. Garis mendatar di ujung VA ke sini, nah ini tadi kan panjang tuh ya, karena dia panjang ya, S1 kan di ujung, dia harus di ujung VA, otomatis ini sudah kelihatan ini poligon tertutupnya yang ini. Jadi ini poligon tertutupnya. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, kan oleh sebab itu ya, ini kan sudah ada perpotongan di sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, sisanya yang ini dihapus ya. Dihapus. Ini kita hapus. Nah. Ini kita hapus. Nah, sehingga sisanya itu adalah ini poligon tertutup. Nah, setelah dapat poligon tertutupnya tinggal diukur pakai mistar. Ukur pakai mistar itu misalnya ini dapatnya S8 itu 4,24. S1-nya 3 cm, otomatis 4,24 ini dapat dari mana? Dapatnya P. Ya tinggal dibagi aja. S8 sama dengan 4,24 cm. Satu P tadi kan 2 cm. Nah, berarti 1 cm itu sama dengan setengah P. Jadi S8 sama dengan 4,24 dikali 0,5 P. Jadi sama dengan 2,121 P. Nah, di sini ada nilai minus, ada nilai plus. Nah, sama kayak yang ini titik buhul. Kita lihat ini S8-nya arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Ya.
S8 arahnya ke bawah. Kalau ini ke bawah berarti dia menuju titik simpul, dia tekan, berarti ini tekan. Nah, kemudian S1, ini kan habis S8, kemudian ada S1, S1-nya ke kanan. Nah, S1-nya ke kanan, otomatis dia menjauhi, makanya dia plus, itu berarti plus ini adalah tarik. Itu untuk gaya batang per titik simpul. Ya. Kemudian, nah ini F. Ya, F. Di sini tadi kan ini ada S8. S8-nya sudah diketahui, tinggal digambar aja S8 yang sudah diketahui dengan kemiringan yang sama. Nah, S8 ini kalau di sini minus, nilainya minus. Kalau minus karena ini titik A, maka dia menekan titik A. Tapi kalau dari titik F, karena dia titik F, ya, maka S8 menekan titik F. Jadi arahnya ke atas. Jadi S8, nah, habis S8 itu P. Ya. S8 digambarkan sesuai dengan kemiringan, sesuai dengan kemiringan dan panjangnya. Yang dari hasil yang sebelumnya. Kemudian habis S8 itu P. P turun, P tadi kan 1P itu sama dengan 2 cm. Jadi P-nya turun sebesar 2 cm. Jadi habis itu ada P. Habis P itu ada S. Ini ada S7 ini. S8, S7, ada S7. Nah, S7 kan juga miring. Ya. S7-nya ini miring, kan? S7 miring, otomatis dia miring ke sini. Kemudian karena arahnya ke bawah, ke bawah ke menekan ini berarti dia juga minus. Nah, ini sebenarnya digambarkan sampai ke bawah sekali ya, sampai di bawah sampai di ke bawah sini. Nah, kemudian ada S10. S10 digambarkan S10. Nah, S10 sama ini, dia harus nutupnya di ujung S8, ya kan? Harus di di S8 ini. Sedangkan S8 ini kan S8 ini dia sudah ada di sini. Sudah ada di ujung sini. Nah, tinggal digambarkan, berarti ada S10, ada S9. Kalau misalnya di sini ya, kira-kira nutup nggak ke, sedangkan ada S10 lagi. S10 itu kalau di sini kan nggak nutup gitu kan. Karena kalau misalnya ini S8, kemudian ini ada P. Ini S8, ini ada P. Kemudian ini ada S7. Nah, ini sudah ada S8 di sini. Kalau misalnya kita gambarkan di sini S9, ya kan? Nah, terus S10-nya di mana? Itu jadi S10-nya enggak. Sedangkan ini habis S7 itu harus S10 dulu, kan? Otomatis begini, habis pengerjaannya habis S7, S10. S7, nah langsung S10. Nah, karena habis S7 dia langsung ke S10, otomatis S9-nya sama dengan 0. Karena dia habis S7 langsung S10, langsung nutup ke S8. Nah, jadi dari sini dia langsung ke sini. Jadi S7, S10. Nah, karena ini ke bawah dia minus, nah S10 karena titik F, maka S10 juga minus. Nah, ini untuk titik F ya. Kemudian ada titik G. Nah, titik G ini
S7-nya sudah diketahui ya. Tinggal S11 sama S6 yang belum diketahui. Nah, ini sudah diketahui, S7-nya sudah diketahui, berarti tinggal ini. S7 kan minus, berarti dia kalau minus dia akan titik G, berarti tinggal digambarkan S7. Kemudian ada P. Nah, habis ada P, kemudian P-nya digambarkan sebesar sebesar 2 cm. Kan kalau misalnya ini P ya. Kemudian ada ini S7. Kemudian ada P. Nah, P ini kemudian ada S6. S6 ini arahnya kemiringannya berlawanan kemiringan S7, otomatis langsung ini S. Kalau misalnya dibuat ke sini kemiringan yang sama di ujung P ya. Kan karena S6-nya habis P. Nah, jadi tinggal dihapus saja yang ini perpotongan antara P dengan S7. Ini dihapus, kemudian ini dihapus. Sehingga hasilnya begini. Ini ini S7, kemudian ini P, kemudian ini S6. Karena dia S6 juga arahnya ke titik G, maka minus. Nah, karena S7, S6-nya sudah saling membentuk poligon tertutup, otomatis batang yang ini ya, ini batang S11 ya. Nah, otomatis yang S11-nya itu sama dengan 0. Ini kalau gambarnya seperti ini. Nah, salah. Oh, tidak ya. Oh, salah nih, salah. Berarti S11-nya ada, jadi dia langsung saja. Oh, begini. Itu kenapa dihapus nih? Jadi yang tadi S11 tadi ya, S6, S7, S11. Jadi tadi salah ya. Itu penjelasannya. Jadi ini kita ulang lagi. S7, S7. Ini biar nggak susah gambarnya. Ini S7. Kemudian ada P, P-nya sebesar ini. P, kemudian ini S6. Nah, kemudian dia harus turun lagi. Nah, dia turun lagi.
Nah, jadi gini. Jadi S6, S11. Jadi pada sini. Nah, itu untuk yang ini, kemudian yang D. Nah, S2-nya sudah diketahui, S11 sudah diketahui, S10 sudah diketahui. Ini tinggal S12, karena ini kan S2. Jadi kan bentuknya seperti ini. S2, ya kan? Jadi maksudnya gini, ini S2 sudah ada, habis S2, S10, S11, S12, 3. Jadi S2, S10 digambarkan dengan sesuai dengan kemiringan dan panjangnya ya. S2, S10, kemudian ada S11. Nah, habis S11 itu ada S12. S12, ya, nah S12 kemiringannya sama. S12, habis S12, S3, S3 mendatar. Nah, S3 ini harus nutupnya itu di ujungnya S2 kan. Karena jadi sudah ada S12. S12 karena dia harus nutup di belakang ini, maka sini. Jadi S11, S12 nutup lagi ke sini. Otomatis S12 ke bawah dia minus S3 ke ini nutup di ujung sini, jadi S3-nya plus. Itu untuk D. Kemudian H. S12-nya kan sudah ada, ini S12. S12, S6 jadi sudah, kemudian P. Nah, ini kan dari sini. Nah, kan. Jadi ini dari S habis dari ini S12 kan? Kemudian ada S6, kemudian P. Nah, habis P ada S5. S5 kemiringan yang sama dengan S6. Kemiringannya sama dengan S6 berarti dibuat di bawah ini kemiringannya sama. Tuh. Nanti di bawah sini dibuat kemiringan yang sama. Nah, S5 ya. S5 yang sama karena kemiringan yang sama dia langsung untuk di ujung S12, maka S13-nya sama dengan singkat. Kemudian SE, S4, S3 dan S4. Nah, langsung S4 sehingga PB-nya sama. Ini PB kan, PB-nya kan sudah diketahui. Kemudian S4, S4 kemudian S5. Sehingga bentuknya hasilnya kalau setelah digabung seperti ini, ya kan? Ini untuk Cremona. Nah, contoh berikutnya seperti ini. Ini ada soal nih. Soal rangka batang ini sudah diketahui panjang-panjangnya, kemudian setelah diketahui panjang-panjangnya ini, kemudian diberi ini penamaan titiknya, titik simpulnya. Setelah habis penamaan titik simpul, kemudian penamaan batangnya. Jadi di sini batangnya S1 sampai S20, A sampai A sampai K. Ya. Nah, ini dicari diagram gaya batangnya. Sebelum mencari diagram gaya batang,
itu dicari dulu reaksi peletakannya. Kalau reaksi peletakan berarti reaksi peletakan. Nah, reaksi peletakan ini ya. Reaksi peletakan ini kan P-nya miring. Ya, karena P-nya miring, otomatis kita distribusikan P ini ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, berarti di sini. Ini P-nya berarti P sin alfa, sin P cos alfa. Ini sama. 2P sin alfa, sini 2P cos alfa. Ini sama. 2P sin alfa, terus 2P cos alfa. Ini sama, P sin alfa, yang ini 2P cos alfa. Nah, alfanya yang mana? Alfa itu kan terhadap ini alfa. Kalau terhadap yang garis kemiringan berarti sama. Ini kan gaya P di sini dibuat gaya P itu tegak lurus terhadap kemiringan, ya. Nah, gaya P tegak lurus terhadap kemiringan. Berarti kalau proyeksi sudut, kalau dia tegak lurus seperti ini, ya. Kalau ketika dibikin kalau misalnya dia tegak lurus, ya. Jadi kalau ada dibuat sumbu X, nah, ini ada alfa, kalau di sini alfa, berarti sini juga alfa. Gitu. Berarti kalau di sini alfa, kalau ini beta, ya di sini juga beta. Berarti karena di sini alfa, nah kita buat tegak lurus kayak gini, ya. Berarti alfa itu yang ini. Nah, itu alfanya di situ, ya. Nah, sekarang alfanya berapa? Ini tadi kan ini 10. Ini 10. Ini 10 berarti otomatis setengahnya ini kan kemiringannya cuma setengah ini. Setengah kuda-kuda. Berarti ini 5 meter. Tingginya tadi berapa? Tingginya tadi ini tingginya 5 meter. Berarti kalau misalnya segitiganya berarti segitiganya seperti ini. Ini 5 meter, ini 5 meter, ini alfa. Berarti apa? Sin alfa itu sama dengan ini, kalau ini 5, ini 5, berarti ini dicari pakai Pitagoras, ini 5 akar 2. Berarti kalau sin berarti apa? 5/5 akar 2, berarti setengah akar 2. Cos alfa sama setengah akar 2. Nah, dapat sin alfa, cos alfa. Nah, di sini kan berarti kalau P sin alfa itu berarti 5 dikali setengah akar 2. Berarti 2,5 akar 2. P cos ya sama saja. P cos alfa 5 kali setengah akar 2. Nah, kemudian kalau 2P cos alfa, 2P sin alfa, 2P sin alfa, berarti sama dengan 2 dikali 5 ya dikali setengah akar 2. Berarti apa? 5 akar 2. 2P cos alfa ya sama 5 akar 2. Tuh. Nah, karena sudah dapat ininya, tinggal dicari ini saja berapa reaksi peletakannya. Coba kita cari ya.
ini mulai kita ini dulu, biar ketahuan ini. Kita copy dulu. Nah, sama ya. Nah, ini kan ya nih. Jadi di sini ya P sin alfa ini P cos alfa ini 2P sin alfa ini 2P cos alfa. Yang yang kanan juga sama. 2P sin alfa 2P cos alfa P sin alfa P cos alfa. Nah, kita cari dulu reaksi pertakan. Ini ada PA, kemudian ada HA, ya. Ini ada PB. Nah, sigma MA sama dengan 0. Kalau sigma MA sama dengan 0 berarti ini ada minus PB dikali 10, terus ada ini ya, ada apa, mulai dari sini dulu, plus coba plus apa P sin alfa dikali, ini jaraknya berapa, P sin alfa 1,5 meter, 1,5, kemudian ada plus P cos alfa dikali tingginya berapa ini, P cos alfa ini apa 1,5 meter juga, 1,5 meter. Nah, ini P cos alfa P sin alfa P cos alfa. Kemudian ini ya, yang satu ini. Kemudian P sin alfa P cos alfa yang ini. Kemudian ada 2P cos alfa.
plus 2P cos alfa dikali, ini tingginya 3 meter, kemudian ada plus 2P sin alfa dikali, ini kali berapa, 4 meter, kemudian ada plus P dikali 5, kemudian plus 2P ya, 2P sin alfa dikali apa, ini kan kalau dari sini dia 4 ya kan, berarti ini dari sini 4, berarti 10 kurang 4 jadi 6 dikali 6, kemudian minus 2P cos alfa dikali 3, kemudian plus P sin alfa dikali, ini P sin alfa ini jaraknya apa, 1,5 meter, jadi 10 dikurang 1,5, ini 10 kurang 1,5. P sin alfa, kemudian ada minus P cos alfa dikali 1,5 sama dengan 0. Nah, ini yang P cos alfa ini sama dengan ini sama, berarti ini plus dengan minus habis. Kemudian ada 2P cos 3, nah ini juga yang ini juga habis, jadi tinggal minus PB kali 10 plus P sin alfa tadi, P sin alfa tadi kan sama dengan 2,5 akar 2. Kalau 2P sin alfa itu sama dengan 5 akar 2. Ya. Ini tinggal ini aja, P sin alfa 2,5 akar 2 dikali 1,5, kemudian plus 2P sin alfa 5 akar 2 dikali 4 plus P-nya 5 dikali 5, kemudian ada 5 akar 2 dikali 6, kemudian ditambah lagi P sin alfa ini, P sin alfa 2,5 akar 2 dikali 10 dikurang 5, 8,5. Nah, sama dengan 0. Jadi, apa, minus PB kali 10 itu sama dengan, sama dengan plus, tinggal dicari berapa itu. Bisa pakai kalkulator. Itu 2,5 kali 2,5 dikali 1,5 sama dengan 5,3033. Kemudian yang ini plus ini berapa, sama dengan dikali 20 ya, terus sama dengan 28,4 juta. 8,4 juta ditambah 5 kali 5, 25, ditambah 42 dikali 30, 42,64 plus
Ini akar 2 dikali 2,5 dikali 8,5 sama dengan 30,052 sama dengan 0. Nah, jadi minus PB minus PB kali 10 plus 5,7033 ditambah 28,43 tambah 25 ditambah 42,64 ditambah 30,052 sama dengan 131,4253 sama dengan 0. Nah, PB sama dengan 131,4253 per 10 sama dengan 13,1425 ton. Nah, sigma MB sama sigma MB untuknya sigma sama 0. Nanti FA-nya dapatnya apa? Karena dia simetris ya. Simetris itu maksudnya beban antara beban kanan dan beban kiri itu sama besarnya, maka VA-nya 13,1425 ton. Untuk HA, sigma H sama dengan 0. Nah, HA-nya ini kan HA plus P cos alpha plus 2P cos alpha langsung minus 2P cos alpha minus P cos alpha yang ini sama dengan 0. Jadi ini. Otomatis HA sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat ini, kemudian baru dicari gaya batangnya. Ya. Nah, coba selesaikan gaya batangnya ini ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Demikianlah materi hari ini. Semoga dapat mengikuti. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di forum absensi kehadiran.